Wow, tahun 2021 telah berakhir dan kita menyambut tahun 2022. Saya percaya bahwa di tahun 2021 banyak hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Bagaimana denganmu, Pak Samuel? Wow, ya di tahun 2021 ada banyak persoalan, tekanan, masalah kehidupan yang kita hadapi. Tapi karena pertolongan Tuhan, hingga pada hari ini kita berada di puncak tahun 2021. Dan banyak mujizat Tuhan yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Dan kita akan siapkan hati untuk memasuki tahun 2022. Dan bersama dengan Tuhan pasti kita lewatinya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah perayaan tutup tahun. Selamat beribadah. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mencari jawaban setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang mencari jawaban dalam setiap kehidupan. Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang dahsyat.
yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
saudara dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan Bapak Ibu dan Saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Bapak Ibu mempersembahkan korban persembahan dan mempercayai Tuhan, maka saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari angkat persembahanmu dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat kasih, kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Satu kesempatan buat setiap kami Tuhan masih memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu kami memberi dengan sukacita Tuhan, Engkau Allah akan turun tangan untuk memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap keperluan jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, kuliah mereka, sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di penghujung tahun 2021 dan menghitung jam kita akan melalui tahun ini dan memasuki tahun yang baru, yaitu 2022. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih luar biasa lagi bagi kita. Dan saya yakin Saudara bahwa apa saja menjadi mimpi pengharapan Saudara, saya percaya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Sebab di tahun 2022 ini tema kita adalah The Year of Divine Fulfillment. Tahun penggenapan ilahi janji Allah bagi hidup saudara. Dan saya percaya, mari kita mengimani bersama-sama bahwa apapun yang saudara doakan selama ini, imani bersama dengan kami bahwa inilah waktunya Tuhan menggenapi apapun yang saudara impikan, doakan di hadapan Tuhan. Nah baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri tahun ini, saya akan membagikan beberapa nasihat bagi Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kebenaran firman Allah untuk menolong kita bisa meninggalkan tahun yang lama ini dan memasuki tahun yang baru. Nah mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2021. Dan kami berdoa supaya pada waktu kami masuki tahun 2022, kami masukinya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan yang luar biasa bersama dengan kami. Kami siap untuk mengalami hal-hal ajaib dan dahsyat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, banyak kali kita sering terlambat. Kalau kita mau jujur sebagai manusia, ya terlambat pada waktu kita janjian sama orang. Orang seringkali datang terlambat, atau kita mungkin yang datang terlambat, ya sehingga menyebabkan orang pada akhirnya kecewa dan sebagainya. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita tidak pernah terlambat sedetik pun. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, kita belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet di Alkitab. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 14 saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukar cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya." Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, Zakaria dan Elisabet mereka sudah lama berdoa supaya punya anak. Tetapi Alkitab mencatat tadi mereka sudah lanjut usia, ya. Dan Elisabet mandul. Artinya sudah tidak mungkin punya anak. Mereka selama ini mungkin dibully, direndahkan, diabaikan karena mandul itu seperti penyakit kutukan waktu itu, ya. Kalau orang tidak punya anak mandul, ya. Tetapi saya yakin dan percaya Zakaria dan Elisabet mereka tidak pernah berhenti berdoa. Mereka terus-menerus berdoa, dan apa yang terjadi? Tiba pada waktunya Tuhan, pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Di ayat yang tadi kita baca, sebab doamu telah dikabulkan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri tahun ini, saya mau saudara memasuki tahun yang baru dengan iman dan percaya bahwa inilah yang akan terjadi kepada saudara. Saya mendeklarasikan, sama seperti perkataan malaikat Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet, saya mendeklarasikan bahwa perkataan yang sama juga datang kepada saudara. Doamu sudah dikabulkan. Sebab doamu yang selama ini engkau naikkan, selama ini engkau doakan dengan bercucuran air mata, dengan sungguh-sungguh, tanpa berhenti, tanpa menyerah, tanpa putus asa, sebab doamu telah dikabulkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan tidak pernah terlambat, maka tolong perhatikan ini baik-baik. Yang pertama, jangan berharap kepada manusia. Haruslah berharap kepada Allah. Sekalipun mungkin secara manusia, ya kita berharap, tak kunjung datang
dan belum digenapi apa menjadi doa kita, jawabannya belum datang, tapi jangan pernah beralih kepercayaan saudara dari Allah kepada manusia, karena manusia terbatas. Ya, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2021 saudara sudah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, saudara berdoa, ya, berlutut, berserah sepenuhnya kepada Allah, tetapi doamu juga belum dijawab. Saya menantang saudara hari ini, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, ya. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin jaraknya sebentar lagi, tahun 2022 mungkin doamu dijawab. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Ya, jangan beralih untuk percaya kepada manusia dan kekuatan saudara. Sebab Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia terbatas hanya sebagai embusan nafas. Itu sebabnya jangan beralih percayamu dari Allah kepada manusia. Sekalipun mungkin, ya, saudara sudah mendoakan sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saudara berdoa buat pemulihan rumah tanggamu, 5 tahun, 10 tahun, saudara berdoa buat sakit penyakitmu, saudara berdoa buat pasangan, mungkin berdoa buat suamimu, saudara berdoa mungkin buat istrimu, saudara berdoa mungkin buat anak-anakmu, mungkin anak-anak berdoa buat orang tuamu supaya dipulihkan oleh Tuhan, mungkin sudah berdoa buat usahamu, mungkin sudah berdoa bergumul, ya, buat keuanganmu, tapi sekian tahun belum juga ada perubahan, belum juga ada terobosan. Saya mau memperkatakan pada saudara, tetap berharap kepada Allah. Jangan beralih percayamu dari Allah kepada manusia. Sebab Yeremia 17 ayat 5 berkata, mengandalkan manusia ujung-ujungnya adalah kecewa. Itu sebabnya beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Jadi jangan mengandalkan manusia, jangan beralih kepercayaan saudara dari Allah kepada manusia. Dan yang kedua, ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Itu sebabnya tunggulah waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan mengikuti waktu kita, ya, karena kalau kita mengikuti waktu kita pasti kecewa, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan kecewa, ya. Nantikanlah waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan is always the best, selalu yang terbaik. Waktu Tuhan plus cara Tuhan, hasilnya adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi tunggulah waktu Tuhan. Jangan berusaha untuk ambil jalan pintas, kemudian saudara melakukan dengan keinginan saudara, dengan cara saudara. Hasil akhirnya adalah saudara akan kecewa, saudara akan putus asa, ya. Tetap menunggu waktunya Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 2, salah satu kisah yang menarik, di sana dikatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan. Perhatikan, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi saudara, masing-masing kita, Allah menetapkan waktu-waktu yang berbeda buat kita, ya. Mungkin 1 tahun, mungkin bisa lebih cepat, ya, 5 bulan, 6 bulan, mungkin bisa lebih lama, 2 tahun, 3 tahun. Tuhan menetapkan waktu yang berbeda bagi kita masing-masing. Itu sebabnya nantikanlah waktu Tuhan. Jangan paksa Allah untuk melakukannya sesuai dengan waktu dan caranya saudara. Tidak akan terjadi seperti itu, dan pasti akan mendatangkan kekecewaan kalau saudara melakukan dengan caramu dalam waktu saudara. Tetapi ingat, ya, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Makanya sekalipun usia sudah tua, ya, Sarah tetap percaya dengan Abraham bahwa pasti akan datang waktunya, dan mereka percaya, maka hal itu terjadi kepada mereka sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Makanya Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dalam kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Alkitab mencatat, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tunggulah waktu Tuhan. Ya, pada waktu saudara menanti waktu Tuhan yang terbaik bagi saudara, akan ada kekuatan yang baru setiap hari yang Tuhan berikan bagi saudara. Saudara akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Saudara tidak akan takut terhadap badai, gelombang, tantangan, kesulitan, persoalan atau apapun. Ya, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara. Nah, itu sebabnya Yakobus juga memberikan nasihat buat kita dalam Yakobus pasal 5 ayat 7-8 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang ini bicara soal kedatangan Allah, tapi saya mau mengambil bagian untuk menolong saudara mengerti bahwa waktu Tuhan itu ya sama seperti yang dijelaskan di ayat ini, ya. Seperti petani menunggu hasil yang berharga dari pertanian. Dia tidak mungkin tanam hari ini kemudian pingin juga nikmati hari ini. Ya dia akan menunggu waktunya. Mungkin waktunya perlu 6 bulan, setahun misalnya. Kalau ditanam jagung mungkin butuh 4 bulan, 5-6 bulan. Dia tidak bisa mengharapkan jagung itu langsung tumbuh cepat dalam 1 minggu, 2 minggu kemudian langsung bisa dipanen. Tidak akan terjadi seperti itu, ya. Prosesnya bukan seperti itu. Jadi ikutilah proses yang Tuhan sudah tetapkan. Waktu bagi kita masing-masing berbeda, dan pada waktu saudara mengikuti waktu Tuhan dan mengikuti cara yang Tuhan tetapkan, maka hasilnya adalah kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi saudara. Dan kadangkala yang ketiga, saudara, ya, kadangkala kalau Allah menunda untuk melakukan sesuatu, itu bukan berarti bahwa Allah tidak sayang sama kita. Maka kita belajar yang ketiga, penundaan sesungguhnya memiliki rancangan yang jauh lebih besar bagi kita. Jadi kalau doa saudara di tahun 2021 ini belum dijawab, mungkin dari 2018, 19, 20, 21 belum juga dijawab, ya masih ada tahun 2022 untuk berharap, ya. Tetap percaya kepada Allah, ya. Kalau ada penundaan berarti Tuhan sedang memiliki rancangan yang jauh lebih besar. Makanya ada sebuah kisah yang menarik yang saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara, kisah mengenai Lazarus di dalam Yohanes pasal 11. Di ayat 4-6 di sini dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, perhatikan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Sudah perhatikan, Yesus datang, Lazarus memang sudah meninggal, bahkan 4 hari. Ya, pada waktu berita disampaikan kepada Yesus, Yesus tidak langsung datang, Yesus menunda. Ya, sehingga mayatnya dikuburkan sudah 4 hari baru Yesus datang, ya. Makanya di ayat 39 kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, ayat 43-44, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Maka orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara perhatikan, menyembuhkan itu dalam tanda kutip masih sedikit lebih mudah. Membangkitkan dari kematian, bahkan sudah mati 4 hari, ini jauh lebih sulit, ya. Bagi akal manusia untuk diterima ini jauh lebih sulit. Tetapi Yesus menyatakan kuasanya yang besar, menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada penundaan terjadi, kalau doamu belum dijawab hari ini,
doamu lebih jauh 2021, maka ingat ini baik-baik. Mungkin ada kemuliaan Allah yang jauh lebih besar yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara. Sama seperti Lazarus. Bukan hanya disembuhkan. Tuhan tidak mau hanya sekedar menyembuhkan dia, tapi Tuhan mau melakukan yang jauh lebih besar, yaitu membangkitkan Lazarus dari orang mati, supaya banyak orang menyaksikan bahwa Allah yang disembah, Yesus adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya juga mau mendorong saudara hari ini, kalau doamu di tahun-tahun ini belum dijawab, mungkin dari tahun sebelumnya belum dijawab, percayalah akan ada kemuliaan Allah yang jauh lebih besar yang siap dinyatakan bagi saudara di tahun 2022 dan tahun seterusnya, karena kita percaya kepada Allah yang luar biasa. Itu sebabnya jangan beralih percayamu dari Allah kepada manusia, tetap percaya kepada Tuhan, nantikan waktu Tuhan. Dan kalau belum dijawab, percayalah ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang persiapkan bagi saudara. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari rayakan pergantian tahun ini dengan merenungkan hidup saudara, ya, mengevaluasi bagian mana yang perlu saudara perbaiki, apa yang perlu saudara tingkatkan. Bukan hanya sekedar hura-hura, senang-senang, tapi mari jadikan ini sebagai refleksi diri saudara. Karena saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih dahsyat lagi. Akan ada banyak terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Akan ada banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Tembok-tembok akan dipatahkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu memang ada proses. Kalau saudara perhatikan, Yesus mempersiapkan dirinya 30 tahun hanya untuk pelayanan 3,5 tahun. Proses, dia mengikuti prosesnya. Dia tidak langsung seperti itu. Nah, sama seperti petani yang saya sudah jelaskan, semua ada waktu dan prosesnya. Rancangan Allah sekali lagi selalu yang terbaik. Terkadang memang prosesnya begitu menyakitkan dan sukar bagi kita. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Allah berdiam diri, sesungguhnya Allah sedang bekerja bagi saudara. Allah sedang mengerjakan sesuatu bagi saudara. Waktu Allah sekali lagi selalu sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu mungkin hari-hari ini saudara sedang perlu jawaban itu sekarang. Saudara berkata, Tuhan, I want it now. Saya perlu itu sekarang. Saya tahu Anda sedang melihat orang lain diberkati, temanmu diberkati, tetanggamu diberkati, sahabatmu diberkati. Dan hal itu dapat menyebabkan sebuah kekecewaan dan putus asa bagi saudara. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Allah selalu tepat pada waktunya. Saya mau mendeklarasikan buat saudara hari ini, ingat 2022, terobosanmu sedang datang, ya. Mujizatmu sedang datang, peningkatanmu sedang datang, promosimu sedang datang dalam hidup saudara. Dan hal-hal terbaik dari Allah sedang datang dalam hidup saudara. Orang-orang yang saudara kasihi, yang saudara impikan, sedang datang dalam hidup saudara. Percayalah bahwa dari Tuhan datang yang terbaik bagi saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Allah kita tidak pernah terlambat. Allah kami yang percaya tidak pernah terlambat. Kami berdoa kalau selama tahun 2021 ini ada banyak doa yang kami naikkan, mimpi kami yang belum terjawab. Tolong kami untuk terus percaya kepada Allah dan tidak beralih percaya dari Allah kepada manusia. Tolong kami untuk percaya waktu Tuhan selalu sempurna dan terbaik. Tolong kami percaya kalau Tuhan mungkin belum menjawabnya, pasti ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang sedang menanti kami di depan. Kami mendeklarasikan tahun 2022 menjadi tahun yang lebih luar biasa lagi bagi kami. Terobosan sedang datang, peningkatan sedang datang, promosi sedang datang, hal-hal baik luar biasa sedang datang, mujizat sedang datang dalam hidup kami. Dan kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk merenungkan kasih Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Nya, semua karena kasih setia-Nya. Kita boleh bersama-sama ada di ujung tahun ini. Bahkan kita akan menyambut tahun yang baru. Tapi kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan
Allah yang selalu setia. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu renungkan kebaikan Tuhan, renungkan penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini. Karena Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah El Shaddai, Allah Immanuel, bahkan Dia Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. We thank you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Sing all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, all my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Sing all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, diberkati Bapak Presiden Jokowi, diberkati, terus berikan hikmat kesehatan yang luar biasa. Berkati Provinsi Bali, Pulau Bali diberkati oleh Tuhan, berkat Allah dilimpahkan. Buat para pemimpin di Pulau Bali ini, Bapak Gubernur Wali Kota diberkati, sampai ke jajaran yang paling rendah diberkati. Semua sidang jemaatmu diberkati, rumah tangga diberkati, yang sekolah, yang kuliah diberkati, yang bekerja diberkati. Jemaatmu diberkati dengan luar biasa sehingga tahun baru akan menjadi tahun yang lebih luar biasa lagi bagi setiap kami. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menaungi wajahnya bagimu, memberkati keluar masukmu, makan minummu diberkati, kemana saja engkau pergi, engkau tidak takut akan apapun, sebab tangan Tuhan menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, firman Tuhan yang baru saja kita dengar, saya percaya kita pasti diberkati. Dan yang paling penting adalah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya percaya pasti kita diberkati, dan dimanapun kita berada pasti kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di Destiny Bali. Kami sangat senang bila Bapak dan Ibu belum memiliki tempat untuk beribadah. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi di Bali Paradise City Hotel yang beralamat di Jalan Tengku Umar Barat. Selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny, welcome New Year January 2022. Bersama kami, saya Caroline Dan saya Diana. Tuhanlah yang melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Amin. Dan tema kita di tahun ini adalah tahun penggenapan janji Allah. Kita percaya bahwa tahun ini kita akan melihat bahwa janji-janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita saksikan news sepanjang tahun 2021.
Wow, Allah kita luar biasa ya Kak. Betul sekali, dan saya secara pribadi merasakan dan melihat bahwa kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2021 sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan saya juga merasakan bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan serta berkat yang melimpah dalam kehidupan saya secara pribadi di tahun 2021. Dan lebih luar biasa lagi, di tahun ini walaupun dalam masa pandemik, Destiny tetap melihat pertolongan Tuhan dalam pelayanan kita. Wow, how great is our God. Mari kita gunakan hari-hari ini dengan bijak karena kehidupan terus berjalan dan Tuhan sudah semakin dekat. Dan teruslah setia di dalam life group Bapak Ibu. Dan tetaplah bertumbuh dalam pengenalan kepada Allah. Amin. Target besar kita di tahun yang baru ini adalah 5 satelit, 12 hamba Tuhan, 150 komsel, dan 150 pemimpin baru. more leader, more people. Destiny akan melayani anak panti Mama Sayang yang ada di Jakarta pada tanggal 13 Januari sampai 19 Januari. Mari sama-sama kita doakan pelayanan yang akan dilakukan di Jakarta sehingga kita melihat banyak generasi muda yang dimenangkan dan dipulihkan di dalam Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menanam benih di awal tahun 2022, mari mengambil bagian dalam persembahan pertama di awal tahun ini. Dan saudara juga bisa menanam buah sulung di awal tahun ini dengan memberikan persembahan terutama dalam bulan Januari di tahun 2022. Dan kita percaya ketika kita menanam yang terbaik untuk Tuhan dan percaya bahwa benih yang akan ditanam akan menghasilkan buah yang berlimpah selama tahun ini. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan buah sulung. Kiranya berkat Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan apa yang ditanam akan dituai dengan kelimpahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BRI Gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persembahan mingguan, misi, syukur, dan buah sulung, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA Gereja. Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer dengan mengklik barcode yang ada dan juga melalui GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa dan konseling, bisa menghubungi sekretariat gereja. Teruslah terhubung bersama kami dalam live group. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor pemimpin berikut untuk bergabung dalam komsel di area masing-masing. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami dalam training leadership bagi para murid dan pemimpin yang akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 sampai selesai. Doa pagi diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu mulai pukul 5 sampai selesai. Live group diadakan setiap hari Selasa sampai Sabtu di area masing-masing. Sekian Destiny News Januari. Saya Caroline Dan saya Diana. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati.